Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujanianang etamanggalam ti. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang turut bergabung dalam aplikasi Zoom mengikuti upacara Patidana yang diselenggarakan di Candi Buddha Gotama Wisma Meditasi Pasana Budiratana. Ganti turut berbahagia melihat Anda semua semangat ya, dalam mengikuti acara ini. Walaupun kita berjauhan ya, tapi secara hati kita merasa berdekatan. Nah, saudara-saudara sekalian, upacara Patidana adalah bagian dari laku puja, ya, laku penghormatan, seperti halnya yang kita lakukan saat kita puja bakti, menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena menurut Dhamma ya, menghormat yang pantas dihormat tidak hanya ditujukan hanya kepada orang-orang yang sudah mencapai kesucian, tetapi orang-orang yang pantas dihormat ini ya juga termasuk orang-orang yang sudah banyak jasanya ya, terhadap kehidupan kita. Nah, siapakah orang-orang yang punya jasa besar terhadap kehidupan kita ya? Dia salah satunya ayah, ibu, kakek, nenek ya, atau para leluhur-leluhur. Walaupun para leluhur mungkin kita tidak pernah berjumpa ya, karena sebelum kita lahir kakek kita mungkin sudah meninggal, nenek kita sudah meninggal ya. Tetapi harus direnungkan dengan baik, dipahami dengan baik bahwa mereka juga termasuk orang-orang yang sangat berjasa ya, terhadap kehidupan Anda ya. Kalau di dunia ini ya, Anda pernah mendengar atau membaca ya, ada seorang ibu yang melahirkan anak ya, karena ketidaksiapannya untuk membesarkan anaknya ya, anaknya dibuang, mati ya, terserah ya, tidak akan diurusi lagi ya. Bahkan di cerita-cerita Jataka yang dimuat di kitab suci ada kejadian demikian ya. Kalau kita menilai orang tua seperti itu, tentu orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya ya. Karena dia tidak punya kesanggupan untuk berkorban ya, demi masa depan anaknya ya. Tetapi kalau kita pikir ya, sekarang ini kita bisa menikmati kehidupan seperti ini ya. Mungkin Anda merasa sudah menjadi orang sukses ya. Kehidupan rumah tangganya bahagia, anak-anaknya baik ya. Jasa dari mana sesungguhnya kita bisa menjalani kehidupan seperti ini ya. Tidak muncul dengan sendirinya ya, tapi semua ini juga ada kaitan jasa mereka ya. Orang-orang tua, termasuk kakek nenek kita yang sudah meninggal ya. Oleh karena itu ya, para leluhur ya, ayah ibu termasuk orang-orang yang
pantas diberi penghormatan, ya, pantas diberi persembahan. Ya. Termasuk upacara patidana ini kita juga memberi persembahan kepada mereka, ya. Utamanya persembahan kebajikan, ya. Karena memang dengan cara inilah ya kita berpikir ada manfaat yang akan didapatkan oleh para leluhur kita. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kita melakukan perbuatan ini ya, atau kalau seseorang bisa melakukan perbuatan seperti ini atau upacara patidana seperti ini ya, seperti halnya seorang anak ya. Kalau anak ini mempunyai ciri-ciri perilaku yang baik ya, biasanya setiap melakukan tindakan ya, dia akan pikir-pikir dulu ya, atau merenungkan dulu ya. Perbuatan ini saya lakukan nanti akan mencemarkan nama keluarga saya atau tidak ya. Karena mengingat ya sebagai anak juga punya kewajiban ya menjaga nama harum orang tua. Jadi kalau anak bisa berpikir seperti itu ya, setiap melakukan perbuatan juga mengingat orang tuanya, mengingat nama baik orang tuanya ya. Dia akan sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan tentu saja akan mengarah menuju kebaikan. Dan saudara-saudara sekalian ya, kebajikan apapun ya, dan dengan alasan apapun sangat patut dilakukan ya. Misalnya dengan alasan ya ini saya akan gunakan untuk ngirim jasa ya, pelimpahan jasa untuk leluhur-leluhur saya ya. Atau mungkin perenungan yang lain akan manfaat yang lain ya. Misalnya ya, orang hidup ini kalau dipikir-pikir juga dia bisa bahagia dan tidaknya sebenarnya tergantung dari perbuatan. Misalnya kalau Anda misalnya bertengkar kepada pasangan, kemudian pertengkaran ini menimbulkan keretakan ya. Sebenarnya yang membuat keharmonisan ini hilang disebabkan oleh apa ya? Tidak lain disebabkan oleh perbuatan kita. Perbuatan ya dari salah satu anggota keluarga itu ya. Jadi perbuatan ini ya, mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali ya, dan ada kaitannya ya dengan kebahagiaan atau justru sebaliknya ya, ada kaitannya dengan penderitaan ya. Oleh karena itu saudara sekalian ya, kebajikan ini patut dikembangkan ya. Kalau Anda bertanya kepada Bante, kapan Bante ya sembahyang itu akan tidak dilakukan lagi ya. Jawaban Anda apa? Ya? Mungkin Bante akan tanya balik, ya kapan Anda selama masih mengharapkan hidup tidak makan lagi? Ya? Jawabannya seperti itu. Ya. Jadi kebajikan ini perlu dilakukan berulang-ulang ya, supaya apa ya? Kebajikan di dalam diri kita ini ya menjadi sangat kuat ya. Bisa berkembang ya. Kalau seorang petani misalnya hidupnya sebagai petani sudah berkembang ya. Dia sekarang menanam macam-macam tanaman ya, yang lebih menghasilkan ya. Ini namanya berkembang ya. Kebajikan yang berkembang seperti apa cirinya ya? Kebajikan yang berkembang ya, cirinya ya kita tidak akan mudah ya melakukan hal-hal yang tercela ya. Misalnya kalau ngomong tidak asal ceblang-ceblung ya, atau asal ngomong ya, tetapi berbicara ya dengan pertimbangan-pertimbangan ucapan saya ini nanti akan memberi manfaat untuk
yang saya ajak bicara tidak ya. Ini artinya ciri-ciri perkembangan ya. Kalau seseorang itu sudah memiliki kemantapan dalam kebajikan ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya. Ini ada cerita ya yang ada di Jataka yang berkaitan dengan keteguhan seseorang untuk melakukan kebajikan ya. Nah, ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, hidupnya menjanda ya. Satu hari dia melihat ada seorang biku yang berjalan di depan rumah dengan membawa bul. Nah, dia tahu ya secara ingatan atau pernah ada orang bilang kalau biku membawa bul ini pertanda dia sedang mencari sedekah, mencari dana makan. Nah, ibu ini ya karena merasa juga jarang memiliki kesempatan berbuat baik ya, dia ingin berbuat baik. Lalu mengingat ya, apa ya yang bisa saya berikan ya. Padahal hari itu tidak ada makanan-makanan yang cukup dibanggakan ya. Hanya ada ya sepiring jagung. Nah, kemudian ya karena adanya memang cuman jagung ya, diberikanlah sepiring jagung ini kepada biku yang mencari dana makan. Nah, saudara-saudara sekalian ya, setelah melakukan kebajikan dia merasa senang, merasa gembira ya. Apalagi dilihat juga Bante ini bisa menikmati pemberian itu ya. Nah, ada tradisi pada waktu itu ya, kalau para biku sudah menerima sedekah, biku ini kemudian orang yang memberi sedekah harus mengantar dalam jarak sekian ya meter ya. Nah, pada waktu itu nenek ini yang mengantar biku ini ya, setelah dirasa cukup nenek ini kemudian pulang ke rumah ya. Hal yang tidak disangka dalam perjalanan ya, sang nenek ini digigit ular kemudian meninggal. Tetapi hal yang ya beruntung ya, karena nenek ini meninggal mengenang kebajikan yang sudah dilakukan. Jadi kenangan sudah berbuat baik ini ya, apalagi didasari rasa senang ini sangat kuat terekam di dalam ingatan. Sehingga pada waktu ajal menjemput dia ngingat ya kebajikannya. Karena mengingat kebajikan dan dia bahagia ya, saat meninggal nenek ini terlahir di alam surga. Ya, kebahagiaan bagi Dewi ini ya, nenek ini sudah lahir menjadi Dewi ya. Bersamaan dengan lahirnya di alam surga ini, nenek ini juga memperoleh mata dewa. Nenek ini mengingat ya, saya saat ini mendapat kemuliaan seperti ini karena perbuatan apa yang saya lakukan kehidupan sebelumnya ya. Dilihat ya, seperti orang yang bisa meneropong sesuatu yang jauh ya, menjadi jelas ya. Nenek ini bisa melihat, oh dulu ya, sebelum saya meninggal saya melakukan kebajikan itu ya. Kalau demikian ya, saya akan terus mengembangkan kebajikan ya. Walaupun saya sekarang ini sudah lahir jadi dewa, saya akan mencari kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga ya nenek ini turun ke alam manusia ya. Karena untuk mencari kesempatan berbuat baik ini ya, kesempatan yang paling luas adalah di alam manusia ya. Karena itu kalau kita lahir di alam manusia ini mestinya merasa ya beruntung ya. Merasa ya berkah kita ini besar ya. Nah, saudara sekalian ya, jadi dengan pemahaman bahwa kebajikan yang dilakukan itulah ya yang menyebabkan kebahagiaan bisa muncul ya. Dengan renungan yang benar ini
semangat berbuat baik akan terus menyala, ya, tidak padam. Ya. Nah, karena orang-orang suci pernah mengatakan ya, alam samsara ini yang penuh kesulitan ini harus diseberangi dengan semangat. Ya. Berbuat baik juga harus selalu dilandasi dengan semangat. Ya. Jangan sampai nanti ada rasa malas, rasa enggan, ya. Mungkin karena akan ketemu orang yang dibenci kemudian tidak melakukan kebaikan, padahal ada kesempatan. Ini artinya semangat kita tidak cukup kuat ya mengalahkan rintangan-rintangan yang ada. Ya. Dan rintangan kita ke depannya ya, dalam mengembangkan kebajikan ini ya tidak hanya seberat itu ya, ada yang lebih berat lagi. Kalau misalnya Anda sedang sakit, apakah tidak bisa ya berbuat baik? Mungkin bermeditasi, ya. Tentu saja tergantung masing-masing orang. Ya. Mereka yang memiliki semangat yang tinggi, ya, memiliki kesabaran, ya, tentu saja akan bisa melewati atau mengatasi segala rintangan, ya, untuk terus ya mengembangkan kebajikan, karena kebajikan itulah yang akan ya membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kebajikan dilakukan ya salah satunya mesti didasari rasa hormat. Ya. Seperti halnya yang Sang Buddha katakan ya, menghormat yang pantas dihormat itu berkah utama. Ya. Kebajikan yang kita lakukan ini akan mempunyai nilai yang luhur ya, kalau kita landasi dengan rasa hormat. Ya. Kalau memberi dengan hormat, misalnya orang tua yang kita berikan ya, orang tua duduk di tempat yang agak tinggi ya, yang memberi harus di tempat yang agak rendah. Biasanya ya kalau Bante ya ikut pindah patah di Medan, Sumatera Utara ya, Bantenya jalan menerima makanan dengan berdiri, umatnya jongkok ya. Entah siapa yang ngajari untuk jongkok, Bante sendiri tidak ngajari. Tapi mungkin dia melihat kejadian umat di tempat lain atau wihara lain ya, caranya pindah patah seperti itu memang pantasnya. Ya. Dia memberi dengan penuh rasa hormat. Ya. Saudara-saudara sekalian, ya semoga jasa-jasa kebajikan yang dilakukan ini bisa melimpah kepada semua leluhur-leluhur Anda, baik yang bisa diingat maupun yang tidak. Ya semoga mereka bisa mendengar, bisa mengetahui kebajikan yang Anda lakukan. Setelah mengetahui, semoga mereka berbahagia. Semoga Anda sebagai pelaku kebajikan ya, hidupnya selalu maju, memperoleh keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan ini. Sabe sata bantu sitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.